Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam budaya. Kembali bertemu dalam channel Mapangara Berbagi. Hari ini saya kedatangan seorang mahasiswa namanya Rahman, mahasiswa jurusan sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, akan berbincang tentang peringatan 75 tahun kemerdekaan Indonesia yang tidak lama lagi kita akan rayakan. Baik, sebelum perbincangan ini dimulai, jangan lupa like dan share video ini agar bermanfaat pada banyak orang, dan jangan lupa untuk subscribe agar channel ini tetap dapat bertahan. Baik, kita mulai perbincangan kali ini. Ya, terima kasih. Saya pribadi sangat merasa bangga, bahkan merasa sangat bahagia bisa kembali ketemu dengan Bapak Suryadi Mapangara lewat channelnya Mapangara Berbagi. Sebelum saya masuk dari inti pembahasan, mungkin saya ingin sampaikan selamat ulang tahun untuk Indonesia yang ke-75. Semoga menjadi negara yang bisa lebih maju lagi. Mungkin Pak, jika kita lihat tentang sejarah, tentang peristiwa 17 Agustus 1945 yang dimana proklamasi dibacakan oleh Soekarno, jika kita lihat yang sekarang, kira-kira apa yang Bapak bisa sampaikan, baik dari segi sejarahnya maupun perayaannya? Apakah ada perbedaan perayaan yang dilakukan sekarang atau perayaan-perayaan yang dilakukan pada tahun 50-an atau tahun 60-an? Baik, memang kalau kita melihat perayaan-perayaan yang dibuat oleh saudara-saudara kita di seluruh Nusantara itu berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ya. Itu tergantung pada kekayaan wilayah itu, mungkin perayaan yang lebih besar. Jadi kalau kita ambil secara keseluruhan, bahwa perayaan itu memang mereka lakukan karena rasa gembira mereka bahwa kita sudah merdeka, dan dirayakanlah dalam bentuk permainan barangkali, permainan rakyat, ya pertunjukan puisi atau tari-tarian. Tapi ada juga yang mungkin mengadakan napak tilas barangkali, melihat bagaimana perjuangan di masa lalu, dan juga perayaan-perayaan besar yang mengundang banyak orang. Dan perayaan-perayaan itu tentu sangat terkait pada daerah masing-masing, ya. Kalau kita lihat perjalanan sejarah panjang negara kita yang setelah merdeka, mungkin perayaan-perayaan itu tidak semeriah dengan yang sekarang ini. Ya, tapi kalau masa pandemi ini barangkali agak sedikit berbeda. Tapi dulu kita bisa melihat bagaimana perayaan itu sangat luar biasa. Kita kagum dan kita bangga menjadi orang Indonesia. Dan coba kamu lihat peta Indonesia itu. Kalau kamu pulang ke rumah, kamu lihat peta Indonesia itu dan kamu lihat bagaimana begitu banyak pulau dipisahkan dengan selat dan laut, ya, dengan ribuan bahasa, suku bangsa, tapi cuma satu namanya, Indonesia. Ini bukan kebetulan ini. Ya. Karena itu kita harus jaga yang namanya Indonesia ini, yang sampai terpecah belah. Di perayaan barangkali, ya itu tadi, tidak semeriah dulu dengan sekarang ini. Ya, situasi dan kondisi, karena kalau kita tahu setelah kita merdeka ada penjajah lagi masuk, kita kembali ke negara kesatuan, timbul lagi persoalan akibat dari Belanda datang ini, timbul peristiwa 65, keadaan ekonomi yang kurang membaik semuanya. Ya, tapi syukurlah bahwa kekinian ini, masa-masa ini, ya, walaupun dalam banyak hal dengan situasi dunia, ya, kita kurang kadang mungkin berbeda sedikit, ya. Pada umumnya perayaan-perayaan itu tentu sangat terkait pada wilayah masing-masing. Yang jelas bahwa kita tetap merayakan peringatan 75 tahun kemerdekaan kita untuk kali ini. Apakah dengan bergembira, misalkan perlombaan, apakah sesuai dengan apa yang terjadi di sekitar proklamasi itu, dengan para pahlawan dulu kita mengorbankan jiwa dan raganya untuk bisa negara Indonesia ini tetap ada? Apakah sesuai dengan apa yang dirayakan sekarang? Ya, ini tentu berbeda, ya, karena
Nah, dulu kita berupaya untuk merdeka, sekarang kan kita sudah merdeka, jadi perayaannya tentu lain. Ya. Jadi perayaan itu yang kita lakukan adalah bagian dari bentuk kegembiraan kita, ya, kesenangan kita. Walaupun orang mengatakan jangan berlebih-lebihan, kita harus ingatkan jangan terlalu berlebih-lebihan. Kan hari kemerdekaan Indonesia itu didasarkan atas peristiwa proklamasi 17 Agustus yang teks proklamasinya dibacakan oleh Soekarno. Apakah di situ kita sudah benar-benar merdeka? Jika dilihat pada tahun-tahun sebelumnya, ternyata Belanda ingin kembali menguasai negara kita. Bahkan dalam Undang-Undang 1945 dikatakan segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tetapi ternyata peristiwa-peristiwa setelah kemerdekaan itu bisa dikatakan lebih banyak korban jiwa daripada peristiwa sebelumnya. Ya, jadi memang kalau kita lihat apa yang terjadi tahun 45 kita merdeka dan kemudian Belanda kembali. Belanda kembali ini dan dia memberi dan dia berdampak sangat luar biasa karena keinginan Belanda itu menjajah kembali. Jadi ketika Jepang dulu pada banyak medan tempur dia mengalami kekalahan, ya, pada bulan September itu dia memberikan tahun 44 dia menjanjikan bahwa kelak akan kami berikan kamu kemerdekaan. Dan itu ditangkap oleh Bung Karno sebagai suatu harapan yang baik, dan Soekarno akhirnya keliling, ya, termasuk datang ke Sulawesi Selatan bulan April tahun 1945 itu untuk memberi semangat bahwa dukung Jepang dan lawan sekutu karena Jepang akan memberikan kita kemerdekaan. Ya, mereka kemudian membentuklah BPUPKI, ya, persiapan, dan juga membentuk PPKI. Jadi ketika persiapan untuk BPUPKI sudah cukup matang, itu Bung Karno diminta ya bersama Bung Hatta berangkat ke Dalat di Vietnam untuk diberitahukan bahwa kami akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tapi kalau kita lihat pada janji itu bukan dijanjikan pada tanggal 17 Agustus, tapi dijanjikan pada tanggal 24 Agustus. Jadi ketika Bung Karno kembali ke Indonesia, dia singgah sebentar di Malaysia. Di satu tempat yang namanya Taiping di Malaysia itu, mereka bertemu dengan pemuda-pemuda Malaysia, ya, dari Kesatuan Muda Melayu yang dipimpin oleh Ibrahim Yaakob. Dan Ibrahim Yaakob ini meminta kalaulah boleh kami juga diikut sertakan dalam kemerdekaan. Soekarno terharu mendengar itu dan dia berjanji baik akan usahakan ketika kemerdekaan nanti diproklamirkan yang dijanjikan tanggal 24, maka Malaysia juga akan diikut sertakan. Dan Kesatuan Melayu Muda ini dan beberapa organisasi pemuda lainnya sangat gembira untuk itu. Tapi yang jadi masalah ketika Bung Karno kembali ke pertemuan itu tidak salah dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus tahun 1945. Ketika Bung Karno kembali ke Jakarta, itu terdengar berita bahwa Jepang sudah mengaku kalah karena bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki masing-masing tanggal 6 dan tanggal 9 itu membuat Jepang menyerah tanpa syarat. Jadi ketika Bung Karno kembali, pemuda-pemuda pejuang di Jakarta itu berpikir inilah waktunya untuk kita merdeka. Dan itu dapat dilakukan dengan meminta Bung Karno memproklamirkan secepatnya kemerdekaan ini. Karena ada kekosongan kekuasaan. Lagi pula para pemuda pejuang ini tidak mau kemerdekaan itu karena mereka juga sudah dengar dengan pembentukan BPUPKI itu dan PPKI, kemudian mereka juga sudah dengar bahwa bagaimana mungkin kita diberi kemerdekaan oleh satu negara yang kalah perang. Ya. Karena Bung Karno mungkin konsisten dengan pembicaraan dengan orang Jepang dan dia juga masih berharap mungkin Jepang akan tidak terlalu yakin dengan berita itu. Pada awalnya Bung Karno tidak setuju, tapi kemudian akhirnya setelah dia diungsikan ke Rengas Dengklok itu oleh para pemuda,
dan diberikan, ya, mereka bertemu dan masukan banyak diberikan. Akhirnya Bung Karno memproklamirkan 17 Agustus tahun 45 itu dengan kemudian tidak mengajak Malaysia karena situasi. Kamu tahu Ibrahim Yaakob, ya, ketua Kesatuan Muda Melayu itu terpaksa melarikan diri dari Malaysia ke Indonesia, dan akhirnya dia kemudian menjadi warga negara Indonesia dan dikebumikan di Kalibata. Jadi ketika kita merdeka itu oleh Belanda, mereka tidak mengakui karena dianggap itu adalah pemberian Jepang juga. Nah, akhirnya Belanda mencoba untuk masuk kembali, dan itu mereka, wilayah kita yang begitu luas ya, akhirnya mereka dapat masuk kembali dan berbagai cara mereka lakukan. Ya, pengorbanan cukup banyak, misalnya di Rawa Gede, ya, di Makassar korban 40.000 jiwa, peristiwa yang ada di Surabaya, dan begitu banyak yang dilakukan dan membentuk negara dalam negara, yang termasuk negara Indonesia Timur ini, yang ibu kotanya di Makassar. Jadi luar biasa yang dilakukan oleh Belanda ini untuk memecah belahkan, ya, adanya aksi militer pertama, aksi militer kedua, ibu kota negara Indonesia diserang, dan mereka hanya mengakui Sumatera, Madura dan Pulau Jawa, tapi kemudian dipersempit lagi, kuasai lagi dengan berbagai cara. Akhirnya Yogyakarta diduduki lagi. Dan negara kita ini yang namanya negara Indonesia itu pernah di Sumatera, dikawal di Sumatera. Jadi luar biasa ya, luar biasa yang dilakukan oleh Belanda ini demi untuk membuat Republik Indonesia ini yang kita proklamirkan 17 Agustus tidak berdiri. Berbagai usaha yang dilakukan, dan, tapi kita tahu kemudian banyak negara luar yang memperhatikan keadaan itu, sehingga akhirnya terpaksa dilakukan yang namanya Konferensi Liga tahun 49 di Den Haag, Belanda. Jadi memang berbagai banyak, dan seperti yang kamu katakan, korban yang jatuh di masa 45 sampai 49 ini cukup banyak ya, walaupun kemudian Belanda beberapa tahun terakhir ini mencoba untuk memberi imbalan kepada beberapa orang yang anak-anak yang masih hidup dari orang tuanya yang meninggal pada peristiwa Rawa Gede dan juga yang ada di Makassar. Tapi yang di Sulawesi Selatan ini beberapa orang menolak untuk menerima itu karena mereka mengatakan kami berjuang bukan karena uang. Apakah pada waktu itu Pak tidak ada kecaman dari dunia tentang perlakuan Belanda pada tahun 5 sampai 50 yang terjadi di Indonesia? Ya, banyak. Jadi pernah diadakan komisi 3 negara itu bernama menyelesaikan persoalan Indonesia dengan Belanda ini. PBB turun tangan itu sampai akhirnya kemudian dilakukan konferensi media besar itu. Itu semua keterlibatan dunia luar karena mereka melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Belanda itu sesuatu yang memang di luar dari kebiasaan satu negara yang sudah merdeka baru mereka datang kembali untuk menjaga. Karena kalau kita katakan tidak sudah merdeka, ya tentu kita isi kemerdekaan itu dengan bermacam cara ya, untuk membangun ekonomi, mensejahterakan rakyat. Tapi kita setelah merdeka 45 sampai 50 kita malah melawan lagi. Nah, itu memang sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh para pejuang kita di masa lalu. Dari itu kita mungkin harus angkat topi, hormat, dan kita harus jaga negara kesatuan ini, jangan sampai terobrak-abrik lagi. Terus tentang hari proklamasi, apakah peringatan tentang hari lahir Indonesia itu menurut Bapak apakah sudah sesuai dengan pembacaan teks proklamasi, atau jika kita lihat bahwa ternyata Belanda ini baru mengakui kita bahwa kita merdeka setelah 4 tahun kemudian? Menurut Bapak apakah perayaan sudah sesuai atau bahkan lebih cocok jika misalkan hari kelahiran Indonesia itu pada 17 Agustus 1950? Pandang Bapak bagaimana? Ya, itu juga banyak yang saya biasa dengar dari mahasiswa.
kenapa kita sudah merdeka 45 tapi masih ada penjajah? Ya. Kenapa kita tidak mengakui saja bahwa kita merdeka tahun 50? Karena RIS itu masih berdiri di tahun 50. Nanti bulan Agustus baru kita menjadi negara kesatuan kembali. Tapi kan kalau kita mengambil tahun 50 sebagai hari proklamasi, ya tentu bagaimana dengan perjuangan-perjuangan yang orang lakukan ketika ingin memproklamirkan 17 Agustus tahun 45. Itu perhitungan yang matang, dan juga mereka sanggup untuk mempertahankan itu, dan itu mereka telah buktikan. Jadi walaupun berapa kali mereka diserang, ya, tapi mereka tetap membangun jaringan-jaringan untuk tetap bersatu. Walaupun kemudian Belanda seperti yang saya katakan tadi, dia telah membangun negara-negara boneka untuk kemudian menjadi ke arah negara federal, yang itu Indonesia yang diproklamirkan 17 Agustus 45 itu bagian dari negara federal yang mereka akan bangun itu. Jadi barangkali perayaan 17 Agustus 45 itu yang cocok sebenarnya. Ya bukan di tahun 50. Karena perjuangan di tahun 45 itu luar biasa juga. Sangat luar biasa. Di 45 ke 50 itu kita anggaplah dia bagian dari pengalaman kita sebagai satu negara yang pernah mau dipecah belah, akhirnya menyatu kembali. Dan memang potensi untuk memecah belah negara kita ini cukup besar ya dilihat, tapi karena semangat nasionalisme tidak ada tandingnya. Jadi semangat cinta tanah air bagi bangsa Indonesia itu sangat luar biasa. Itu tidak perlu diragukan lagi. Kita mengisi kemerdekaan itu dengan cara baik, ya, dan diaturlah negara ini sebagai satu negara yang besar, ya, dengan berbilang bangsa, berbilang kaum, agama itu harus memang dirangkul satu dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada perlakuan istimewa sehingga semua merasa bahwa mereka berada dalam satu negara yang adil dan makmur. Tentu yang terjadi pada tahun 45 sampai tahun 50 itu tentu banyak hal-hal negatif. Misalkan banyaknya korban jiwa, misalkan di Sulawesi ada peristiwa 40.000 jiwa yang dilakukan oleh tentara Sterling. Tentu di situ apakah ada hal positif yang bisa kita ambil tentang peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 45 sampai tahun 50? Ya itu tadi yang saya katakan, banyak negatif yang kita dapatkan, tapi positifnya itu adalah kita punya pengalaman yang cukup baik, dan itu terekam dalam sejarah, dan itu bisa diajarkan kepada generasi-generasi kita sehingga mereka mengetahui bagaimana negara ini dipertahankan. Anda bisa bayangkan ketika Konferensi Meja Muda itu, Belanda mengakui Republik Indonesia itu hanya bagian dari Republik Indonesia Serikat yang belum ada ketika itu. Luar biasa dia punya, ya kalau Hatta dan delegasi Indonesia yang ke Den Haag itu bukan orang yang berpengalaman, ya, bukan dengan niat yang baik, tentu mereka mungkin akan kalah berdiplomasi. Jadi ini pentingnya diplomat ulung yang kita miliki. Mereka setuju, oke, tidak apa-apa, tidak terima RIS itu, walaupun RIS waktu itu belum ada. Jadi ketika rencana pembentukan RIS itu, baru ada delegasi dari Indonesia kembali, baru kita membentuk Republik Indonesia Serikat. Tapi dalam perkembangannya kemudian negara-negara yang ada di situ, termasuk negara Indonesia Timur itu, akhirnya dapat kembali, dan juga muncul gerakan-gerakan untuk menyatu kembali. Dan itulah akhirnya kita dapat pada tanggal 17 Agustus tahun 50 untuk negara kesatuan kembali. Jadi pengalaman yang kita dapatkan dari sepanjang 45-50 itu, seperti saya katakan tadi, adalah pengalaman sejarah yang mungkin tidak bisa kita bikin sendiri. Ya, pengalaman inilah yang mungkin kita bisa ajarkan pada generasi berikutnya agar cintai negara ini. Dan itu kita bisa tahu bahwa
semangat nasionalisme orang-orang Indonesia itu, ya walaupun bensin naik dia tetap bisa senyum, ya dia pun barang-barang naik dia bisa senyum asal negara saya ini tetap. Ini kita harus pertahankan negara ini. Menurut Bapak, apakah yang dilakukan Belanda pada waktu itu tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan perang? Ya, barangkali itulah sebabnya sampai sekarang ini kita tidak diakui oleh Belanda merdeka pada 17 Agustus 45. Sekiranya dia mengakui kita merdeka 17 Agustus 45, mungkin atau pasti bahwa apa yang dia lakukan dari tanggal 17 Agustus sampai tahun 49 di bulan Desember itu dianggap kejahatan perang. Tapi karena dia tidak mengakui kita sebagai merdeka, maka itu dianggap bukan bagian kejahatan perang. Itu bagian, karena dia menganggap ini masih bagian dari wilayahnya. Jadi dia mempertahankan wilayah-wilayahnya dari rongrongan negara Indonesia yang diproklamirkan, yang kemudian sangat sempit sampai ke Jakarta saja. Jadi itulah barangkali sampai sekarang ini kemerdekaan kita tidak diakui oleh Belanda, bahwa kita merdeka 17 Agustus 45. Kalau itu diakui, maka dia telah melakukan kejahatan perang dari 45 sampai 49. Dan yang mungkin mau tidak mau mereka pasti mengetahui itu juga. Dan itulah sebabnya timbul upaya untuk memberi bantuan kepada mereka yang gugur dalam perang, ya dianggap sebagai ya bantuan kemanusiaannya. Tapi kan seperti saya katakan tadi, beberapa orang keluarga korban tidak menerima itu, dan mereka berjuang lillahi ta'ala demi kemerdekaan. Tentu kemerdekaan 17 Agustus yang diproklamasikan Soekarno di Jakarta, tidak semua di daerah-daerah pada waktu itu responnya sama. Saya kan di Sulawesi Selatan, bagaimana respon orang-orang Sulawesi Selatan ketika mengetahui bahwa di Jakarta sudah diproklamasikan kemerdekaan? Ya, ada sebuah buku, dia gambarkan begini, bahwa ketika berita kemerdekaan itu tiba, karena berita kemerdekaan ini tidak serentak tiba pada tanggal 17 Agustus untuk seluruh Indonesia. Ada beberapa wilayah saja yang langsung diterima. Di Sulawesi Selatan itu kegembiraan itu diibaratkan seperti anak ayam yang kehilangan induk. Pokoknya ngomong kiri kanan saja, pokoknya karena gembira itu. Dan mereka juga tidak tahu apa mau dilakukan juga. Dan itu tidak heran ketika pihak Belanda kemudian datang, sekutu datang, mereka juga terombak-ambing. Karena apa? Karena mereka mau mempertahankan tidak ada senjata, sedangkan Jepang yang memiliki senjata itu juga dia tetap pura-pura tidak tahu, karena dia sudah berjanji akan menyerahkan kekuasaan itu kepada sekutu. Tapi kelompok bangsawan di Sulawesi Selatan itu merespon dengan sangat baik, dan mereka dengan ada pertemuan yang diadakan di Jongaya sana, mereka yang di rumahnya di Mapanuki, mereka mengatakan berada di belakang Republik. Jadi respon dari Sulawesi Selatan cukup tinggi waktu itu, mereka berada di belakang Republik hasil proklamasi itu. Dan ini tentu sangat membantu, karena yang berbicara ini bangsawan yang punya pengikut, ya banyak yang hadir hari waktu itu, termasuk dari Sulawesi Barat itu Andi Ibu. Mungkin yang terakhir Pak, sebagai Bapak untuk saran untuk anak-anak sejarah, sebaiknya apa yang baik dilakukan terhadap anak-anak sejarah dengan merayakan 17 Agustus ini, Pak? Ya mungkin banyak yang dapat dilakukan, ya. Seminar barangkali, ya napak tilas barangkali, ya itu yang Anda bisa lakukan, atau bedah buku tentang buku-buku sejarah, tentang buku-buku Pancasila misalnya, ya itu bagian dari beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa, ya. Mungkin Anda tidak perlu sama mungkin dengan pemerintah daerah yang melakukan misalnya acara-acara yang sedikit lebih besar, melibatkan banyak orang. Tapi anak sejarah itu cukup dengan sesuatu yang berbau ilmiah barangkali,
dan tujuannya memang untuk mewariskan atau menyebarluaskan lebih luas lagi tentang peran yang dimainkan oleh para pejuang kita di masa lalu, sehingga anak-anak generasi muda itu bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh pejuang. Jadi mahasiswa tempatkan pada tempat Anda sebagai mahasiswa, dan mungkin di luar mahasiswa juga punya peran, punya cara untuk merayakannya. Jadi diskusi ini mudah bertemu dengan guru-guru sejarah untuk memberikan pemahaman tentang keadaan di masa lalu, sehingga guru-guru sejarah ini kemudian bisa menularkan kepada siswa-siswanya bagaimana perjuangan di masa lalu yang ya Anda mungkin tidak bisa bayangkan bagaimana mereka berjuang dengan perlengkapan yang seadanya. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir saya, Pak. Dari sekian pertanyaan yang saya ajukan, saya cukup merasa lega dengan selama ini, dengan kebingungan yang saya sempat dapatkan tentang peristiwa 17 Agustus sampai tahun 50 itu. Dan saya banyak kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan pengetahuan tambahan mengenai 17 Agustus ini. Ya, terima kasih. Baik, demikian tadi perbincangan saya dengan Saudara Ramadi, mahasiswa sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Mudah-mudahan diskusi ini menjadi banyak manfaat. Karena itu, sebelum saya tutup, jangan lupa like dan share video ini, dan tentu juga jangan lupa subscribe agar channel ini tetap Demikian, dan mulai dari budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.